Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdada Uya Asmiha dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hadis tentang metode pendidikan dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 subbab, yaitu yang pertama adalah metode keteladanan, di mana Nabi menjadi contoh terbaik dalam mendidik. Yang kedua, metode kasih sayang dalam mendidik anak. Dan yang subbab terakhir yaitu yang ketiga, metode motivasi melalui pujian dan hadiah menurut pandangan Islam. Masuki pada subbab yang pertama, yaitu tentang metode keteladanan, di mana Nabi Muhammad itu menjadi contoh terbaik dalam mendidik anak-anak. Jadi kita bisa mengajarkan suatu ilmu kepada anak-anak menggunakan metode keteladanan, yang merupakan sebuah metode pendidikan Islam yang sangat efektif yang diterapkan oleh seorang guru dalam proses pendidikan. Nah, karena dengan adanya pendidikan keteladanan ini akan mempengaruhi individu, akan mempengaruhi anak-anak pada kebiasaan, tingkah laku, dan juga sikap anak-anak sehari-hari. Apa metode keteladanan menjadi salah satu metode yang paling efektif untuk mengajarkan pendidikan kepada anak-anak, karena anak-anak itu kan adalah makhluk yang suka meniru. Jadi pada fase ini itu anak-anak itu gampang meniru, gampang merekam. Nah, jadi orang tuanya itu merupakan figur dan idolanya kan pastinya. Nah, jadi ketika mereka melihat kebiasaan baik dari orang tuanya, nah jadi mereka itu bakalan cepat merekam dan dia itu akan nalar untuk mencontohnya. Jadi ketika orang tua itu berperilaku buruk, itu pasti juga bakalan ditiru oleh anak-anak. Nah, makanya anak-anak itu adalah fase yang paling mudah untuk ditanamkan prinsip-prinsip yang baik, lurus, dan pengarahan yang benar ke dalam jiwa dan perilaku anak-anaknya. Karena pada fase ini itu anak-anak itu kan ya seperti yang saya bilang, yaitu gampang banget meniru, gampang banget merekam gitu kan. Nah, kita sebagai seorang pendidik tentunya juga harus mencerminkan tentang jiwa-jiwa keteladanan dari Rasulullah sendiri. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak dengan cerita-cerita beliau. Terus kita juga menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalnya Rasulullah itu suka kebersihan, makanya kita itu juga harus menjaga lingkungan sekitar kita supaya bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ketika kita bangun tidur, merapikan tempat tidurnya sendiri, begitu. Seperti saat ini, anak-anak itu mengalami krisis keteladanan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, karena sedikitnya media yang mengangkat tema dengan tokoh-tokoh teladan bagi anak-anak. Nah, tayangan-tayangan televisi, YouTube, di handphone, dan segalanya itu didominasi dengan acara hiburan dalam berbagai variasinya sih, kayak sinetron atau ya kayak gitulah. Terkadang anak kecil itu juga doyan gitu kan nonton sinetron gitu. Kadang mereka juga lihat itu kartun-kartun. Nah, yang dimana kartun-kartun itu tidak menerapkan jiwa-jiwa Islami. Nah, dengan konten-konten itu tuh tidak mengandung dan tidak memberikan contoh kehidupan Islami secara utuh. Nah, dalam kondisi krisis keteladanan ini, nah tentu saja pendidik itu menjadi peran yang sangat penting. Nah, makanya pendidik itu harus memiliki kesadaran tinggi untuk menjadi figur keteladanan dalam proses pembentukan akhlak Islami seorang anak. Jadi pendidik juga dapat mencontoh atau menerapkan keteladanan Rasulullah dalam mendidik. Apa kita harus mengambil keteladanan dari Rasulullah? Nah, tentu saja Rasulullah itu bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tapi beliau itu juga sebagai sosok pendidik teladan yang memberikan contoh dalam dunia nyata, tentunya dalam dunia pendidikan. Nah, melalui apa? Melalui metode dan sikap beliau, kita itu dapat mengambil pelajaran yang berharga yang dapat kita terapkan dalam dunia pendidikan. Nah, baik diterapkan pada masa lalu oleh Rasulullah itu juga masih tetap efektif untuk kita terapkan pada masa sekarang. Nah, maka dari itu
Nah, Rasulullah sendiri itu juga menjadi pendidik sejati yang memberikan teladan abadi dalam dunia pendidikan Islam tentunya. Masuki pada subbab yang kedua, yaitu tentang metode kasih sayang dalam mendidik anak. Jadi dalam mendidik anak yaitu bukan hanya metode dengan keteladanan, tetapi kita juga harus barengi dengan sikap kasih sayang, di mana Islam sendiri itu mengajarkan untuk bersikap penuh kasih sayang. Nah, orang tua pendidik itu juga dianjurkan untuk memberikan perhatian, cinta, dan pengertian kepada anak-anak. Nah, selain itu, pendidikan dalam Islam juga mencakup keteladanan, pembiasaan, perhatian, serta pemberian ganjaran dan hukuman yang berlandaskan kasih sayang. Kita harus garis bawahi, meskipun kita itu memberikan hukuman, tapi kita juga harus berlandaskan dengan kasih sayang, karena metode ini tuh bertujuan untuk membentuk karakter anak yang baik dan juga berakhlak mulia. Nah, dengan metode kasih sayang ini, kita itu bisa menciptakan rasa saling menghormati, saling bekerja sama, bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap masalah yang dapat menghadang perjalanan kehidupan mereka. Nah, hal ini itu juga berperan dalam menciptakan keseimbangan mental anak. Nah, dimana ketika anak itu menerima cinta dan kasih sayang yang besar dari orang tuanya selama pertumbuhannya, nah ternyata mereka itu lebih cerdas, lebih sehat daripada anak-anak yang mereka itu terpisah dari orang tuanya. Nah, Rasulullah itu telah mengajarkan kita bahasa cinta dan juga kasih sayang, karena dengan bahasa-bahasa tersebut, dengan sikap-sikap tersebut, itu akan menciptakan ikatan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Nah, dampaknya anak-anak itu sikapnya itu menjadi lembut, kemudian keluarganya itu penuh kasih sayang, perhatian, dan juga memiliki kepribadian yang mulia, suka mencintai orang lain, dan juga berperilaku baik dalam masyarakat. Metode kasih sayang dalam mendidik anak tentunya tidak luput dari metode keteladanan. Kembali lagi pada subbab yang pertama, tentunya juga harus meneladani siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menjadi public figure yang utama dalam mendidik anak, menjadi contoh utama dalam mendidik anak gitu. Karena Rasulullah itu selalu capek banget aku, jadi tidak benar kan. Metode kasih sayang dalam mendidik anak tentunya tidak luput dari sikap keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai publik figur utama dalam mendidik anak. Nah, dengan kasih sayang adalah fondasi utama dalam mendidik anak. Nah, Rasulullah itu menunjukkan cinta yang tulus kepada semua anak, baik keluarga maupun yang bukan keluarga, baik ke keluarganya sendiri, kepada para sahabat, atau kepada semua umatnya. Nah, kita bisa contoh, yaitu beliau itu sering mencium, memeluk, dan berbicara lembut kepada mereka, kepada anak-anak. Nah, dengan pendekatan penuh kasih ini itu menciptakan rasa aman dan percaya diri kepada anak. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, tentunya kita juga harus mencontoh kepada mencontoh sifat-sifat beliau, perilaku beliau dalam mengajarkan suatu ilmu kepada anak-anak. Nah, ini juga berimbasnya kepada sikap dan karakter anak. Dan juga ini kita juga sekaligus mengajarkan empati dan kelembutan kepada anak tersebut. Masuki subbab yang ketiga, yaitu tentang metode motivasi melalui pujian dan hadiah dalam Islam. Jadi pemberian hadiah yaitu reward merupakan salah satu metode motivasi yang diajarkan dalam Islam. Jadi hadiah itu bukan hanya soal materi ya, bukan bentuk materi, jadi bisa juga bentuk non materi seperti ucapan, kemudian tepukan, senyuman. Nah, kita kan sebagai guru PAUD sering ya untuk misalnya kayak "ih pinter" atau kan pujian. Terus kalau tepukan pasti tepuk tangan, "oh pinternya", itu kan dibarengin dengan pujian, terus dikasih tepuk tangan. Itu juga sebagai hadiah lah, sebagai bentuk reward kepada anak. Nah, jadi Rasulullah itu juga menekankan pentingnya memberi hadiah sebagai bentuk kasih sayang dan penguatan hubungan antar sesama. Nah, beliau sendiri itu bersabda, yaitu yang
artinya saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi dalam praktek pendidikan, pemberian hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hadiah itu berupa pujian atau benda yang disukai itu dapat memperkuat perilaku positif dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Maka dengan pemberian hadiah yang bersifat non materi atau pemateri sejenisnya itu juga paling praktis dan sering digunakan oleh seorang pendidik dalam pembelajaran. Dia memberikan hadiah itu nggak mesti kayak mewah mehong, tapi juga bisa dengan cara yang paling sederhana yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam mengapresiasi rasa bangga kepada peserta didik. Jadi tujuan pendidik ketika memberikan hadiah kepada muridnya itu adalah untuk menarik perhatian mereka supaya lebih aktif dalam pembelajaran dan dapat menjadi motivasi sehingga mereka itu bisa meningkatkan prestasi dalam belajarnya. Jadi bisa meningkatkan semangat dan juga prestasinya dalam belajar. Jadi kita sebagai orang tua untuk memberikan sebuah reward kepada anak-anak biasanya kan dengan berupa materi seperti hadiah seperti apa ya, kayak mainan atau baju, sepatu kayak gitu. Nah, jadi kita juga harus tanamkan dulu, kita juga harus memberikan pengertian kepada mereka supaya ya bahwa belajar itu bukan untuk mendapatkan hadiah dari orang tua, misalnya dari ibu, bukan, tapi belajar itu menjadi sebuah kewajiban kamu sebagai murid. Kita juga harus tanamkan rasa itu kepada anak. Jadi kita tidak gak harus ngasih dia apresiasi itu, kasih dia hadiah itu dengan bentuk materi. Bisa aja kayak non materi dengan misalnya kayak dibikinin masakan nih kesukaan dia, kan juga itu juga penting. Nggak, maksudnya dia itu juga dapat hadiah tapi nggak yang mehong buat kita gitu loh. Jadi kita juga harus tanamkan bahwasanya pentingnya belajar dalam diri dia. Dia bukan untuk sebuah hadiah, tetapi dia tuh melaksanakan kewajiban dia gitu. Ketika anaknya tuh sudah mulai paham ya, ketika dia tuh di umur-umur anak-anak sekolah dasar, anak-anak SD, anak-anak MI kayak gitu. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu adalah Rasulullah itu sebagai public figure, sebagai nabi dan rasul, tapi beliau juga menjadi sosok pendidik teladan yang memberikan contoh nyata dalam dunia pendidikan melalui metode sikap beliau, keteladanan beliau yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Meskipun beliau itu lakukan di zaman dahulu, tapi kita juga masih approve untuk kita ajarkan kepada anak-anak di zaman sekarang. Nah, dengan metode keteladanan yang mencakup kasih sayang. Nah, jadi kita itu mengajarkan kepada anak itu dengan rasa kasih sayang. Karena dengan kita menanamkan rasa kasih sayang, kita mengajarkan dengan penuh kasih sayang, maka anak-anak itu bisa tumbuh dengan karakter yang mencintai sesama, terus kemudian lembut gitu, tidak arogan gitu. Dan juga yang terakhir tentunya dengan metode keteladanan itu juga mencakup yaitu pemberian hadiah dan pujian dalam Islam. Ketika anak-anak itu menyelesaikan tugasnya dengan baik atau kita itu bangga kepada peserta didik, kita bisa memberikan reward kepada anak-anak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.